Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, ya tergantung eh, rekan-rekan ASN menonton video saya. Ya, ini adalah video kedua saya. Kalau video pertama kemarin perkenalan tentang gambaran umum channel YouTube saya ini. Ya, saya ulangi bahwa channel YouTube saya ini lebih kepada ini menunjukkan di balik layar atau behind the scene kerja kehumasan dan protokol. Ya, nanti dalam video YouTube ini bakal ada teman-teman di sub protokol dan juga di bagian pemberitaan dan dokumentasi dan juga bagian pelayanan informasi untuk maksudnya untuk kegiatan kehumasan dan protokol. Ya, seperti janji saya bahwa pada video berikutnya saya akan memberikan gambaran bagaimana sih pembuatan baliho besar ya dalam peringatan hari-hari besar, dan kebetulan telah kita lewati peringatan ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia ya, tingkat Kabupaten Manggarai Barat baru beberapa hari yang lalu. Ya. Nah, mungkin Bapak Ibu rekan-rekan ASN Manggarai Barat melihat baliho besar ini yang menjadi background upacara kita kemarin seperti di foto ini. Nah, bagaimana sih cara pembuatannya? Nah, pada kesempatan ini saya ingin men-share bagaimana sih cara pembuatan ini. Ya, sehingga kemarin di setiap foto-foto kita, foto-foto selfie ini banyak muncul background ini, background upacara ini. Saya ingin membagi bagaimana sih cara pembuatan baliho ini. Perlu saya informasikan bahwa dalam proses pengeditan atau mendesain baliho ini saya menggunakan software Photoshop ya. Yang mungkin kebanyakan desainer yang membuat spanduk menggunakan aplikasi ini. Maksud saya menggunakan software Photoshop ini. Ada juga yang menggunakan CorelDRAW. Ya, nanti juga pada video-video yang lain saya akan menjelaskan bagaimana membuat baliho, banner, spanduk dengan CorelDRAW. Tapi pada kesempatan ini dulu saya ingin menjelaskan, berbagi ilmu, berbagi apa yang saya pahami, apa yang saya tahu kepada rekan-rekan ASN tentang bagaimana cara pembuatan baliho besar ini. Ya, tujuan saya supaya teman-teman ketika diperintah oleh pimpinan membuat spanduk ya tidak perlu menyuruh orang lain atau tidak perlu capek-capek pergi ke tempat percetakan untuk mendesain lalu dikoreksi lagi pimpinan tidak sesuai keinginan pimpinan, bawa pulang bolak-balik. Ya, jadi ini lebih kepada kebutuhan internal sih. Syukur-syukur juga ada yang di luar ASN mau ikut bergabung dalam share pengetahuan atau berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman tentang bagaimana mendesain ini. Tidak menjadi masalah ya. Oke, daripada memperpanjang kata, kita mulai desain kita sekali lagi dengan menggunakan aplikasi atau software Photoshop ya. Oke, kita mulai ya. Baik, kalau mungkin rekan-rekan ASN lihat di sisi kanan ini
akan bermunculan layer-layer yang begitu banyak, karena kita nanti bekerja dengan layer ya, jadi sistem menumpuk-numpuk layer begitu. Nah ini kan saya tidak pakai memberi nama mereka ya, saya sendiri yang paham, tapi untuk penjelasan kali ini saya memulai dari awal. Sekiranya nanti rekan-rekan ASN bisa paham begitu ya, karena kalau kita merujuk kepada apa yang saya buat ini mungkin akan kebingungan nanti. Kita buat yang lebih simpel. Namun sebelum memulai mendesain, terlebih dahulu kita siapkan kebutuhan-kebutuhan untuk melengkapi baliho, antara lain foto bupati, foto wakil bupati. Kemudian siapkan dia punya kebutuhan-kebutuhan lain, seperti kalau kita perhatikan dalam desain kali ini ada pernak-pernik seperti songke ya. Ini menunjukkan identitas kedaerahan kita gitu. Kemudian logo Manggarai Barat. Nah, jangan lupa mendownload logo Indonesia Maju ya. Oke, kita mulai. Perlu saya beritahu bahwa ukuran baliho ini sesuai dengan frame-nya adalah 10 kali 2,8 meter. Namun untuk mempermudah proses desain kita bawa ke senti, tapi resolusinya kita buat tinggi ya, kita seperti ini. Dan perlu saya informasikan bahwa penjelasan ini bakal membutuhkan waktu lama, jadi mungkin nanti daripada kelamaan kita buat per part ya. Oke, kita mulai. Kita lihat dulu ya ukuran baliho ini di image size ya, ini ukurannya 10 cm ya, kita bawa ke cm skalanya agar lebih mudah. Tingginya 28 cm, namun di resolusinya kita perbesar 500 pixel per inci ya, sehingga nanti kalau proses percetakan tidak pecah begitu ya. Oke, sekali lagi kita bawa ke sentimeter saja, tapi di resolusinya kita perbesarkan. Bisa juga kita bawa dia langsung ke dalam maksud saya bisa ke inci atau milimeter, bisa juga, tidak masalah. Yang penting resolusinya kita buat tinggi. Oke, kita mulai ya. Kita analogikan ya. Nah, 100 cm ini 10 meter gitu ya, pada kondisi realnya nanti. Nah, sesungguhnya kita bisa pakai meter di sini, tapi resikonya nanti di resolusinya kita buat ya rendah ke 72 gitu. Oke. Tapi kali ini kita buat 500 saja ya. Oke, kita mulai start file new ya. Pada tampilan ini kita menulis, katakan baliho, besar semua ya, baliho 17 Agustus 2020 ya. Kemudian di ukuran panjangnya kita buat 100, kalau ininya 28 cm ya. Kemudian resolusinya kita buat jadi 500. Lalu di sininya bukan pixel cm, tapi kita pixel inci, karena kalau kita pixel cm bakalan berat kita mengerjakannya. Kemudian kita biarkan saja pada background kontennya itu dibuat transparan saja ya.
Kalau sudah, ya kita oke. Ya, maka akan muncul layar kerja kita seperti ini nanti. Nah, kalau kita perhatikan di sisi kanan ini ada semacam layer. Ya, nanti kita bekerja dengan layer ini. Jadi setiap ada kita mau menambahkan sesuatu, itu pasti dengan layer. Dan model penempatan itu, setiap layer baru itu kita letakkan di atas layer yang lama. Oke, seperti di tampilan baliho ini, yang paling pertama yang kita harus lakukan adalah bagaimana membuat tepian luar dulu. Tepian luar seperti ini ya, baik di sisi kiri maupun di sisi kanan. Setelah semuanya ini nanti dibuat, baru nanti bagian dalamnya. Ya, oke, kita mulai. Dan perlu saya beritahu bahwa setiap desain kita itu mesti diberi background. Oke, caranya kita buat layer baru. Kalau yang ini tadi kita buat saja layer, klik double aja ya. Kita tulis BG, background putih ya. Kemudian kita klik di bagian color pickernya atau untuk foregroundnya ya, foreground colornya kita pilih warna putih. Kemudian kita klik pen bucket toolnya, kemudian kita klik di sini, maka tampilan layarnya menjadi putih. Kemudian di layar kedua kita buat menjadi BG merah. Oke, BG merah. Terus kita lakukan hal yang sama, klik di sini, kita cari warna merah. Oke, kemudian kita klik di sini pada pen bucket tool, kemudian kita klik di halaman kerja kita. Nanti otomatis warna merahnya akan muncul di lembar kerja kita. Nantinya opacity dari maksud saya kita akan transparankan warna merah ini, opacity-nya kita turunkan. Oke, kurang lebih seperti ini, biar nuansa merahnya tetap muncul nanti, bercampur dengan background putih seperti pada desain yang ini. Terus yang kita lakukan pada tahap berikutnya adalah membuat tepian seperti ini. Seperti ini. Ya, bagaimana sih caranya? Kita lanjutkan lagi. Caranya menggunakan pen tool. Ya. Saya selalu bekerja menggunakan pen tool untuk membuat bingkai tepian luarnya. Ya, caranya kita klik di sini, perhatikan kursor sebelah kanan bawah ini, klik new layer lagi, kita buat saja oke lah, kita sebut saja frame tepi kiri. Oke. Kalau sudah kita klik. Jangan lupa kita pada bagian fill kita klik warna yang kita sukai. Ya, warna yang kita sukai apa? Nah, karena ini terkait 17 Agustus, ya, warnanya pasti dominan merah. Misalnya pada desain ini kita ambil warna merah seperti ini. Ya. Oke. Jadi caranya, pada bagian sini kita pilih warna merah yang kita sukai. Nah, kebetulan warna merah hati ya. Merah hati yang menjadi pilihan saya. Kalau teman-teman pingin merah
merah sekali seperti ini ya boleh juga, tidak apa-apa. Tapi kali ini saya pilih warna yang agak tua ya, ada campur hitam sedikit ya. Oke, setelah itu kita klik lagi pen toolnya dan kita mulai. Oh ya, kalau muncul tanda seperti ini ya berarti itu tandanya bahwa tombol caps lock sedang aktif, makanya kita matikan caps lock ya. Oke, pen toolnya sudah muncul ya, kita mulai membuat tepian kirinya ya. Caranya seperti ini ya, kita miringkan seperti ini, terus klik. Oke, jadilah seperti ini, kurang lebih muncul seperti ini. Nah, kalau pada gambar ini kan tidak terlalu miring ya, boleh juga kita buat miring seperti ini. Pada prinsipnya kerjanya sama. Kalau kita ingin membuatnya seperti sama persis seperti yang itu, tinggal kita back saja, kita ulangi, tinggal kita klik, serong aja sedikit begini, nah terus klik, pertemukan dia punya sudut-sudutnya dan ketemu. Jadi oke, tepian kiri sudah. Lalu bagaimana tepian kanan? Nah, daripada kita membuat ulang, kita gunakan copy layer saja. Caranya kita mendrag bagian sini bawah ini ya, copy. Ini sudah tercopy, namun posisinya masih menumpuk di atas sini ya. Lalu bagaimana caranya agar dia berbalik posisinya nanti, yang menghadap ke kiri bagian lengkungan ini? Caranya kita aktifkan Ctrl T. Di bagian atas kita klik option tool, option edit, terus kita arahkan ke transform, kemudian flip vertikal. Flip horizontal ya, muncul seperti ini. Kemudian kita apply, geser. Jadi deh ya. Oke, jangan lupa ya, biar tidak bingung, kita rename ini menjadi tepi kanan, biar nanti tidak bingung. Semua layer kita beri nama ya. Oke, tepian kanan, tepian kiri sudah dibuat ya, seperti gambar ini sudah. Oke, nah sekarang tinggal kita tepian bawah ini, di tengah-tengahnya nanti membentuk semacam hati ya. Oke, prinsipnya sama dengan menggunakan pen tool ya. Warnanya tetap sama ya, warna. Namun nanti kita akan buat semacam list untuk membatasi antara tepian kiri atas ini sama tepian kanan dengan yang bawah ya, biar kelihatan beda saja gitu ya. Nah, tapi sebelumnya kita buat garis bantu untuk melihat bagaimana titik tengah ya. Caranya adalah dengan mengklik view, kemudian kita new guide ya. Kita pilih yang vertikal, kita ketik 50% ya. Oke, makanya muncul garis tengah ini. Oke, ini menjadi patokan kita untuk membuat garis tengah seperti ini nanti, sehingga pas antara sisi kiri dan sisi kanan itu benar-benar simetris ya. Oke, kita lakukan, klik pen tool lagi,
Oke. Oke. Ini tandanya bahwa kita belum membuat layer baru ya. Jadi setiap pembuatan frame-frame baru begini harus tambah dengan layer. Jangan lupa layer lagi. Kita beri nama tepian kiri bawah, kan gitu ya. Frame ya. Frame tepi kiri bawah. Oke, anggaplah seperti itu ya. Oke. Sudah, kita buat bentuknya hati ya, seperti ini ya, di tengahnya nanti. Oke. Lihat, klik di sini, arahkan di sini. Oke. Oh sorry. Anggap saja seperti ini ya. Oke. Nah, jadi karena belum menyentuh garis tengah ini, kita geser saja sedikit. Oke, sampai ketemu. Atau kita miringkan sedikit boleh. Kita lebarkan lagi boleh. Sesuai saja keinginan kita. Inginnya seperti apa bisa disesuaikan. Enter, jangan lupa. Nah, ini kan kelihatan campur warnanya, itu tidak bisa dipisahkan mana yang tepi kiri atas, mana yang tepi kiri bawah. Nanti kita buat semacam list putih ya. Langkah berikut kita buat yang sebelahnya agar tetap simetris. Kita copy lagi frame ini, maksud saya layer ini ya, copy layer dengan cara kita mendrag saja sampai sentuh bagian ini, terus kita lepas ya, kita rubah menjadi kanan bawah. Oke. Untuk membedakan saja ya. Nah, oke, kita tarik. Kan ini posisinya dia semacam ngikutin yang di sebelah. Nah, sekarang kita balik lekukan ini untuk menghadap lekukan yang sebelahnya. Caranya sama seperti tadi, kita Ctrl T, setelah Ctrl T kita edit, transform, terus kita klik flip horizontal. Nah, akan ketemu, tinggal kita sesuaikan deh. Oke. Tinggal sesuaikan. Untuk membuat lebih simetris lagi, kita buat garis bantu ya, dengan mendrag mistar bagian atas seperti ini ya, dan kita klik kursor bawah saja. Oke, kita geser agak ke kiri ya, dan jadi. Oke, nah sekarang bagaimana kita membuat semacam list tadi ya. Kalau di desain ini ada listnya, garis putihnya, untuk memisahkan antara tepian kiri atas ini dan tepian kanan. Kita buat list. Caranya bagaimana? Mudah saja, dengan mengcopy list ini. Dengan mengcopy frame tepian bawah, kanan dan kiri ini. Kemudian nanti kita ganti warnanya menjadi warna putih dan letakkan di bawah frame tepi kiri bawah ini yang berwarna merah. Oke, kita mulai. Kita mulai dari tepian kiri bawah ya. Oke, kursornya kita arahkan ke layer ini. Kita
kita drag ke bawah, kita lepas. Oke. Kalau sudah muncul seperti ini artinya layer tadi sudah tercopy. Ya, namun warnanya masih warna merah. Nanti kita akan ganti, tapi terlebih dulu kita ganti warna. Kita ganti warna. Katakan kita tambah di sini kiri bawah putih. Ya. Putih. Oke, sudah. Ya. Posisinya ini masih di atas ya. Posisinya masih di atas. Nah, sekarang kita ganti warna dulu ya, biar mudah nanti kita tidak bingung caranya dengan mengklik akun pen tool ini. Sorry, bukan akun, tool ya, tool pen atau pen tool ini. Kemudian kita ganti warnanya menjadi warna putih. Nah, sudah. Namun posisinya ini masih di atas merah, sehingga merahnya diketutup. Caranya kita letakkan atau kita pindahkan layer ini ke bawah frame tepi kiri bawah ini. Layer frame tepi kiri bawah ini. Oke, sekarang sudah ada di belakang. Tinggal kita turunin saja dia. Oke. Tinggal kita atur sesimetris mungkin ya. Oke, cukup sekian ya. Oke. Kita lakukan hal yang sama untuk yang sebelahnya ini. Caranya sama, tinggal kita klik di frame tepi kanan bawah ini. Kita drag ke bawah sampai di sini, kita lepas. Oke. Ini artinya bahwa sudah tercopy ini. Tinggal kita ganti nama menjadi frame tepi kanan bawah putih. Oke. Namun belum kita ganti warna, kita ganti warnanya jadi putih. Oke. Namun posisinya menutup frame yang warna merah. Oke, karena itu kita letakkan layernya di bawah frame tepi kanan bawah ini. Oke. Kok belum muncul? Ya, tinggal kita kursor ke atas aja. Oke, sebelumnya kita klik move tool ini ya. Oke, muncul sudah. Oke, selesai. Apakah bagian tepi kiri atas ini dan tepi kanan atas ini kita perlu memberi list juga? Terserah. Caranya sama. Ya, tinggal copy ini saja, copy juga ini. Ganti warna putih dan letakkan pada layer bagian bawahnya. Jadi pasti jadi. Oke, kita maju ke langkah berikutnya. Kalau kita lihat pada desain ini, ada muncul semacam list-list lain yang transparan, yang bentuknya agak meruncingnya seperti ini. Nah, ini sebenarnya sesungguhnya hanya untuk supaya tidak kelihatan polos saja pada frame ini. Lalu bagaimana cara pembuatannya? Cara pembuatannya hampir sama dengan pembuatan ini, tetap menggunakan tool pen atau pen tool ini ya. Namun jangan lupa setiap kita membuat sebuah kreasi baru dengan pen tool, jangan lupa mengklik layer baru ya, mengklik maksud saya. Oke, kita beri nama list tajam aja ya, atau apalah namanya terserah. Kita buat list putih tajam. Oke. Caranya sama, kita aktifkan pen tool ya, kemudian kita buat dengan warna. Jangan lupa rubah dulu fillnya menjadi putih ya, kita laksanakan ya.
Jadi deh putih. Oke. Namun kita buat dia transparan, di opacity-nya kita turunkan. Oke, menjadi 20. Anggap saja 14 lah ya. Kemudian untuk mempermudah kerja kita, tinggal kita copy saja layer ini dengan cara mendrag saja ya, sebanyak mungkin ya. Oke, tinggal kita pindahin saja sesuai dengan keinginan kita ya. Diperbanyak juga boleh. Cara simple, cara cepat, tinggal tekan tombol Alt pada keyboard, kemudian aktifkan layer yang berisi list putih tajam ini. Misalnya ini, kita aktifkan yang ini ya, yang copy tadi. Tinggal kita klik. Nah, ketika muncul kursor warna hitam dan putih ini, itu artinya tandanya bahwa kita bisa mengcopy layer. Caranya klik, tekan tahan, drag sesuai keinginan kita. Misalnya kita arahkan ke sini boleh, atau lebih pendek lagi boleh. Oke. Sesuaikan seperti di baliho ini ya. Di bagian bawahnya juga nanti bisa, namun agar tidak numpuk terlalu banyak list, kita buat list-list ini dalam grup. Nah, untuk yang 3 list ini kita buat grup ya. Kita buat grup dengan klik kanan, group from layer juga bisa, atau setelah kita aktifkan seperti ini, tinggal kita klik model folder di bawah ini, klik, akan muncul grup seperti ini ya. Tinggal kita beri nama group list. Oke. Kita beri nama group list kiri ya. Ya, tinggal kita aktifkan, kemudian kita drag ke dalam grup ini. Oke. Sehingga nanti tidak tumpuk layer begitu banyak di sini. Nah, kemudian bagaimana kita membuat di sisi sebelahnya? Caranya sama, kita copy saja grup ini. Copy grup ini. Ya, kita ganti nama dengan grup kanan ya. Kita menggunakan move tool, kita pindahkan ke sisi kanan. Namun posisinya masih mengarah ke kanan ya. Kita sesungguhnya pingin balik ke kiri, berlawan arah dengan yang sebelah kiri ini. Caranya kita Ctrl T, jangan lupa aktifkan layer grupnya ya. Ctrl T, setelahnya edit, tool edit, transform, terus flip horizontal ya. Jadi deh, tinggal kita sesuaikan saja sesuai dengan keinginan kita. Iya, semuanya kembali ke keinginan kita. Oke. Ya, kira-kira seperti itu. Enter. Terus bagaimana untuk yang di bawahnya? Kita buat juga, aktifkan pen tool lagi. Jangan lupa, kalau ada muncul tanda seperti ini, berarti caps lock belum kita matikan. Matikan caps locknya sehingga pen toolnya aktif. Kita buat meruncing ke dalam ya. Oke. Jadi, atau kalau terlalu tebal, kita boleh tipiskan, Ctrl T, dorong ke dalam ya. Kemudian opacity-nya kita kurangin
jadi 14 ya. Atur sesuai keinginan kita lah, 14 ya. Oke. Kemudian kita kembali ke move tool, jangan lupa tekan Alt untuk mengcopy lebih banyak lagi ya. Cukup dengan cara ini saja. Oke, saya ulangi. Sabek, move tool diaktifkan, tekan tombol Alt, aktifkan layernya, lalu kita drag. Oke. Itu artinya list ini sudah tercopy, tinggal kita arahkan sesuai dengan keinginan kita. Kemudian kita tinggal perbanyak lagi, menekan tombol Alt, klik pada list yang ingin kita copy, kemudian drag di tempat yang kita inginkan. Oke, dengan demikian sudah muncul ada 3 list yang menusuk ke arah dalam begini ya. Tinggal kita grupkan saja 3 list ini dengan klik ini, grup list bawah, grup list kiri bawah ya, seperti ini. Tinggal kita drag saja. Oke. Jadi, nah kita lakukan copy group lagi sehingga kita tidak mengulangi lagi langkah-langkah yang tadi. Tinggal copy ya, terus menggunakan move tool kita pindahkan, geser ke kanan ya. Kita lakukan langkah berikutnya, Ctrl T agar semuanya di cover, terus edit, transform vertikal. Kali ini kita pakai flip yang horizontal juga ya. Oke, kita sesuaikan ya. Oke. Biar kelihatan presisi atau sama dengan yang kirinya. Terlalu. Oke. Kurang lebih seperti ini. Enter. Ya. Dengan demikian kita lihat bahwa list atau frame bawah ini tidak kelihatan semacam polos ya. Oke, bagian frame luarnya kita sudah buat. Kita sudahi sampai di sini dulu, sampai dengan tahap ini ya, biarlah ini menjadi part satunya, mengingat durasinya tadi sangat panjang ya. Ya begitulah kalau kita ingin berbagi ilmu lewat presentasi seperti ini ya, jadi agak lama, dibutuhkan waktu yang cukup lama. Oke, cukup sekian dulu yang ini, kita lanjut nanti pada part 2-nya ya, biar tidak kelamaan. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.